Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk laporan terakhir ya machine learning. Jadi yang pertama saya akan melakukan penjelasan terkait kode neural net menggunakan bahasa saya sendiri. Baik, saya akan Oke, jadi yang pertama persiapan terlebih dahulu. Jadi di sini di blok pertama akan ada list beberapa library yang akan saya load. Yang pertama ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn yang aliasnya masing-masing seperti ini: PD, NP, PLT, dan SNS. Pandas ini untuk ngurusin data table, mirip seperti Excel tapi di Python. Kita butuh buat baca file.csv. Lalu ada NumPy, itu untuk matematika tingkat tinggi, yang neural network itu cuman perkalian matriks raksasa, tapi NumPy bakalan bantu banget. Lalu ada Matplotlib dan Seaborn. Di sini dia itu divisi atau bagian yang bikin grafik. Jadi kita bisa bikin grafik heat map, conclusion matrix dengan laporan yang jadi laporannya kelihatannya lebih profesional, lebih bagus. Lalu selanjutnya ada membaca data atau loading. Di sini ada datasetnya yang saya baca adalah diabetes.csv. Lalu eh, jika diperhatikan di sini ada sep. Sep itu berarti CSV-nya dipisah koma atau koma separated. Itu datasheet-nya dipisah titik dan koma. Kalau parameter ini lupa ditulis, biasanya datanya bakalan ngaco, jadi satu kolom yang berantakan. Nah, lalu ada penjelasan output-nya ada di sini. Penjelasan sebenarnya lebih ke output-nya. Di sini outputnya ada 520 baris. Lalu ada kolom age sampai obesity yang adalah fitur gejalanya. Lalu ada kolom class yang paling kanan dan target atau label 1 sama dengan positif, 0 sama dengan negatif diabetes. Lalu di blok 3 dan 4 di sini ada X yang ngambil semua data kecuali kolom class, yang di sini bisa kita lihat ada di drop class-nya. Ini soalnya seperti bagian dari soal ujiannya. Lalu Y itu adalah kolom yang ngambil kelasnya doang. Itu adalah kunci jawaban yang kita pakai buat training mesin modelnya. Lalu ada di type-nya itu adalah integer int32. Itu kita paksa datanya jadi angka integer biar memori komputernya jadi lebih ringan. Lalu ada outputnya, itu ada di 520,16, yang artinya kita punya 520 data pasien dan 16 jenis gejala fitur yang akan dipelajari oleh model atau mesin kita. Lalu di blok kelima itu ada untuk cek keseimbangan data. Jadi kode ini akan menghitung jumlah masing-masing kelas di target Y. Jadi penjelasannya itu adalah di sini ada counter NP integer 32 1 N 320 NP integer 32 0 200. Jadi pasien positifnya itu ada 320 orang dan pasien negatif 0 itu ada 200 orang. Jadi di situ tanda 1 dan 0 adalah penanda siapa yang kena diabetes dan siapa yang enggak, ada berapa. Lalu ada analisis mahasiswanya, datanya itu agak imbalance, nggak seimbang, tapi eh, rasionya itu masih oke, sekitar 60/40. Kalau rasionya ekstrem, misalnya 90/10, akurasinya bisa agak nggak akurat. Tapi untuk kasus kayak gini, itu masih aman menurut saya. Lalu ada blok 6 dan 7 yang membagi data train test split. Jadi di situ ada kita ngambil import train test split. Di situ tuh ada standar wajib machine learning. Kita kan nggak boleh menguji model pakai soal yang udah dia pelajarin. Nanti ya jadinya cuma menghafal, dia
bukan jadi model. Lalu ada test size-nya, kira-kira di sini tulisannya 0,3. Jadi test size 0,3 itu kita potong 30% data untuk ujian akhir atau testing, sisanya 70% untuk training. Random state-nya 0 berarti kita nggak mengacak datanya kalau kita set 0. Setiap kali kode di run, hasil acakannya bakal sama persis. Ini bakal jadi hasil eksperimen atau konsisten kalau dilihat di sini. Jadi nanti saya bisa run berkali-kali dan hasilnya bakalan tetap konsisten. Lalu ada kita bikin otak buatan atau modelingnya. Di sini penjelasannya itu di blok 8. Di sini itu ada hidden layer size-nya 150, 150. Jadi kita bikin arsitektur deep learning dengan 3 lapisan tersembunyi. Ada layer 1 yaitu 150 neuron, lalu layer 2 ada 100 neuron, dan layer 3 ada 50 neuron. Jadi di sini itu strukturnya lumayan besar untuk data yang cuma 520 baris. Ada maksimum iterasinya itu 450. Jadi kita izinin model melakukan perbaikan atau back propagation maksimal 450 kali putaran. Lalu ada model.fit yang memerintahkan kayak belajar data itu dari data train sekarang. Jadi outputnya itu bakalan jadi kayak gini, blok MLP classifier. Itu cuma konfirmasi bahwa model udah berhasil dibuat dan disimpan di memori. Lalu ada cek nilai akurasi, ada di blok 9 di sini. Akurasi datanya itu 0,9945 dan 0,9679. Jadi penjelasan kodenya itu kayak gini. Kita suruh model ngerjain ulang soal latihan tadi, train, lalu soal ujiannya, lalu kita nilai. Penjelasan outputnya kira-kira kayak gini. Akurasinya itu ada di 99,4% untuk akurasi trainnya, yaitu modelnya hampir hafal mati semua data latihan, hampir sempurna. Akurasinya ada 96,8%, yang kalau kita kasih data baru yang belum pernah dilihat, dia masih bisa jawab benar dengan kemungkinan 96,8%. Menurut saya ini modelnya good fit, selisih antara train dan test kecil, nggak overfitting parah, dan nilainya tinggi. Lalu ada prediksi manual, yaitu misalnya ada pasien baru datang ke klinik, habis itu kita masukin data gejalanya manual ke variabel. Di sini ini bisa kita lihat ya di blok 10. Di situ outputnya hasil prediksi adalah 1, artinya pasien dengan gejala tersebut divonis positif diabetes. Good luck buat pasiennya. Lalu ada confusion matrix atau bedah kesalahan. Jadi di sini ada kodenya itu di blok 11. Akurasinya itu kan memang 96% ya. Keren, bagus. Tapi 4% errornya itu kan ya mungkin menarik kalau kita bisa tahu, dan mungkin kita perlu tahu 4% errornya itu ada di mana. Apakah salah vonis orang sehat jadi sakit atau sebaliknya. Nah, kita bisa lihat di grafik confusion matrixnya itu di kotak kiri atas di angka 59 ada 59 orang sehat dan diprediksi sehat, ya, jadi aman. Lalu ada kotak kanan bawah berjumlah 92 atau true positif, ada 92 orang sakit dan diprediksi sakit. Jadi dua-duanya ini akurat. Lalu ada kotak kanan atas yang nomor 3, itu false positif, ada 3 orang sehat tapi dituduhnya sakit. Salah diagnosis dan bisa bikin pasien salah paham, panik, misdiagnose. Lalu ada kotak kiri bawah, ada 2. Di situ ada 2 orang sakit tapi dia dibilang sehat. Nah, yang ini nih yang sebenarnya harus dihindari. Jadi nanti pasiennya malah nggak berobat, padahal dia kena diabetes kemungkinannya. Lalu ada di blok 12 dan 13. Jadi di sini nih karena pengen kita mungkin nggak puas ya dengan settingan awal, kita pengen komputer coba semua kombinasi parameter untuk mencari mana yang paling bagus
paling oke. Kita tes di activation-nya, ada identity, logistic, dan hand ReLU. Lalu kita tes solver-nya, IBFGS, SGD, dan Adam. Yang perlu di-note itu ada, mungkin saya salah tulis tapi udah saya benerin di invert scaling, jadi INV scaling jadi LA2, tapi udah. Lalu penjelasannya di sini outputnya kan ada beberapa output di sini. Jadi ada tulisan fitting 5 volts for each of 36 candidates. Jadi komputer itu melatih 180 model neural network dengan 36 kombinasi dikali kali 5 kali ulang. Dan itu cukup lama hasilnya keluarnya dari laptop saya, kira-kira 5 menitan. Lalu ada convergence warning, ada pesan merah panjang yang artinya untuk kombinasi parameter tersebut biasanya solver IBFGS batas maksimum iterasinya itu 500, yang belum cukup buat model menemukan solusi terbaik. Modelnya belum selesai mikir tapi waktunya udah habis, jadi solusi biasanya menaikkan maksimum iterasinya, kalau saran saya lagi ini ada ke 1000 atau lebih iterasi. Lalu ada base score-nya di 0,964 yang ternyata skor terbaik validasinya adalah 96,4%. Lalu ada base parameter, ada activation-nya di tons. Jadi biasanya orang tuh pakai ReLU kalau saya cari-cari. Tapi untuk data ini ternyata fungsi matematika TAN lebih cocok. Lalu ada solvernya, ada IBFGS. Solver ini emang katanya sih bagus ya untuk dataset ukuran kecil di bawah 1000 data. Seperti ya yang kita punya, ada 520 data. Jadi kesimpulan akhir dari saya, kode ini itu alur kerja end-to-end machine learning-nya lengkap. Dari loading data, pre-processing, training model awal, sampai evaluasi detail, sampai optimasi model otomatis atau grid search-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.